teman-teman, selamat datang kembali dalam program Korempa GKI Gondobanan, yaitu Joy of Sharing. Nah, pada bulan ini kita mengangkat tema besar kita, yaitu tentang pacaran. Nah, pada edisi yang pertama, Kak Rafael sudah menyampaikan kandungannya tentang tema pantaskah pacaran, di mana Kak Rafael menyampaikan bahwa kita harus melibatkan Allah dalam hubungan romansa kita. Nah, pada minggu yang kedua ini kita mengangkat tema yang tak kalah penting, yaitu tentang pergaulan bebas. Nah, di sini pergaulan merupakan aspek penting dalam kehidupan kita, di mana pasti teman-teman juga memiliki teman seusia teman-teman ataupun yang tidak seusia teman-teman. Jadi tema ini sangat aktual dan melekat pada kehidupan masa muda kita saat ini. Nah, saya ajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam lagi arti pergaulan bebas itu sendiri. Pergaulan bebas itu memiliki arti di mana ketika kita berinteraksi dengan teman kita yang dimana tidak adanya halangan atau tidak ada ikatannya dengan norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Jadi bisa dikatakan bebas, tidak ada batasan-batasan di dalamnya, tanpa adanya ikatan dengan norma-norma masyarakat. Nah, kalau kita membuka Alkitab kita bisa buka dalam kitab 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Saya bacakan untuk teman-teman di rumah. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakan kebiasaan yang baik. Nah, pada di sini teman-teman bukan mengajarkan kita untuk menjadi antisosial atau menjadi penyendiri, tetapi kita diajarkan untuk lebih waspada dalam bergaul dengan teman sebaya kita. Oke, kembali pada tema tentang pergaulan bebas. Ada beberapa faktor yang memengaruhi atau melahirkan terjadinya pergaulan bebas. Faktor yang pertama yaitu faktor keluarga atau faktor internal. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan atau faktor eksternal. Nah, faktor keluarga sendiri merupakan fondasi kita, di mana kita lahir dari keluarga kita masing-masing, kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan faktor lingkungan merupakan faktor kedua setelah keluarga, di mana ketika lingkungan yang baik mempengaruhi kita menjadi baik, dan ketika lingkungan yang buruk mempengaruhi kita menjadi buruk. Oke, bisa dikatakan bahwa pergaulan bebas terjadi atau lahir karena masalah-masalah atau ketimpangan yang terjadi pada dua faktor tersebut. Misalnya saya ambil contoh pada faktor keluarga, broken home, pada faktor lingkungan seperti yang saya katakan tadi, bagaimana lingkungan yang baik menjadikan kita baik ataupun sebaliknya. Nah, saya ambil contoh satu, yaitu tentang kasus broken home atau hubungan yang tidak harmonis antar anggota keluarga. Jadi ketika anak-anak mengalami broken home, mereka cenderung menjadi anak yang pemberontak, di mana mereka merasa tidak nyaman tinggal di rumah mereka masing-masing. Jadi mereka memilih untuk keluar, memilih untuk melampiaskan apa yang mereka rasakan di rumah di luar. Nah, di sini anak-anak mengacu kepada lingkungan sekitar. Jadi ketika lingkungan sekitar mereka adalah lingkungan yang baik, jadi mereka mengikuti hal yang baik. Tetapi ketika sebaliknya lingkungan mereka lingkungan yang buruk, mereka mau tidak mau juga terpengaruhi lingkungan yang buruk. Karena dalam faktor yang pertama tadi, fondasi yang tidak kuat, yaitu fondasi pada keluarga, mengakibatkan mereka melampiaskan semua masalahnya kepada lingkungan di luar. Nah, di sini saya ajak teman-teman untuk lebih bijak lagi dalam menyikapi circle pertemanan teman-teman masing-masing, maupun teman sekolah, teman gereja, teman masyarakat sekitar. Lebih bijak lagi dalam berteman. Sekian renungan dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.